Santapan Harian Minggu 8 Agustus 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Buatlah kami mengerti kehendak-Mu di dalam sabda-Mu ya Tuhan, supaya kami mampu melakukan perintah-perintah-Mu dalam ziarah kehidupan kami. Di dalam damai-Mu Kristus, kami berteduh. Amin. 3 Yohanes 1 ayat 1-4. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sahabat Santapan Harian, iman Kristen bukanlah sekedar teori atau ide abstrak, melainkan hidup secara konkret dalam sosok yang dapat disebut namanya. Dalam perikop kita, nama itu adalah Gayus. Gayus dilaporkan hidup dalam kebenaran. Kata kebenaran dalam surat-surat Yohanes adalah cara unik Yohanes untuk mengacu kepada Yesus. Kita mungkin tergoda memaknai kekristenan sebagai seperangkat doktrin atau ritual. Mungkin karena ritual dan doktrin mudah dijinakkan di atas secari kertas. Surat 3 Yohanes menggambarkan iman yang dihidupi pribadi-pribadi yang berelasi. Gayus hidup dalam relasi kasih dengan penatua, dengan orang-orang yang menyaksikan dan menceritakan kehidupannya kepada penatua. Hidup dalam kebenaran, berpadanan makna dengan berjalan dalam kebenaran. Dalam bahasa aslinya, istilah tersebut menunjukkan sikap iman yang aktif dan konkret dalam hidup Gayus. Sikap imannya nyata disaksikan oleh para sahabatnya dan membangkitkan sukacita dalam diri penatua. Sikap iman seperti Gayus memang berpotensi konflik dan penuh gesekan. Namun, Gayus tidak berteori. Ia beriman secara konkret, menghadapi segala tantangan bahaya dan resikonya. Memang benar yang dikatakan penulis Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Iman tak boleh hanya menjadi doktrin atau ritual, melainkan harus berdenyut aktif dalam kehidupan. Iman tak bisa hanya menjadi aturan dan larangan,
namun harus dihidupi dalam kasih dan kebenaran, menjadi perbuatan nyata yang dihidupkan oleh Roh. Ketika seseorang bersentuhan dengan gereja, bukanlah teori atau kehebatan intelektual yang membawanya kepada Kristus, melainkan perhatian, kemurahan, dan kasih dari orang seperti Gaius. Jadi, hanya jika hidup kita sebagai pengikut Kristus memancarkan kasih Kristus, barulah orang-orang yang bersentuhan dengan gereja atau komunitas Kristen akan merasakan kasih Allah yang sejati. Mari kita menjadi orang-orang yang memanifestasikan kasih, sehingga kebenaran Allah ada di tengah kita. Mari kita berdoa. Dalam kasih-Mu Bapa yang melebihi dari segalanya, Engkau kami sembah. Engkaulah yang terindah. Seumur hidup kami mau hanya menyembah-Mu dan mewujudkan kasih-Mu dalam setiap kata dan perbuatan kami. Di dalam kasih-Mu ya Bapa, kami berdoa. Amin.